What's the matter? Deaf? Ah, my favorite. Shoot him! Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Antimi Film. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film action berjudul Falcon Rising yang dirilis pada tahun 2014. Film ini menceritakan tentang balas dendam seorang mantan pasukan khusus kepada sekelompok orang yang telah mencelakai adiknya sampai kritis. So, bagaimana alur cerita selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria bernama John. Ia adalah mantan pasukan khusus yang saat ini mengalami gangguan mental, setelah semua anak buahnya tewas saat pertempuran di zona perang. Lalu di sini John meminum sebuah minuman dengan 2 buah peluru, kemudian peluru tersebut dimasukkan ke dalam pistolnya. Dan hal tersebut adalah rutinitas yang sering John lakukan setiap hari, untuk mengetahui apakah ia masih layak hidup atau tidak. Setelah itu John pun pergi ke sebuah toko untuk membeli minuman lagi. Namun tiba-tiba datang 2 orang perampok yang mengambil uang di kasir, lalu menyuruh semua orang untuk merunduk. Saat itu John yang memang seorang mantan pasukan khusus, sedikit pun tidak merasa takut oleh para perampok itu. Bahkan ketika salah satu perampok menodongkan pistol kepada John, John mengatakan bahwa senjata itu seharusnya ditodongkan ke arah kepalanya. Sampai John yang teringat kembali saat di medan perang pun, akhirnya murka dan menghabisi 2 perampok itu. Keesokan harinya John kedatangan adik kandungnya yang bernama Cindy, yang saat itu langsung memarahinya. Di sana Cindy sangat kesal kepada John, karena John lupa dan tidak menjemputnya di bandara. Namun saat itu John sangat menyesal dan meminta maaf, sampai akhirnya mereka pun akur kembali. Malam harinya ketika mereka sedang di sebuah resto, Cindy menceritakan kalau dirinya harus kembali ke Brasil dalam 2 hari. Dan diketahui kalau Cindy ini sudah menjadi aktivis kemanusiaan di sebuah kota kecil yang ada di sana. Singkat cerita kini Cindy pun sudah kembali ke Brasil, dan di sana kita diperkenalkan kepada seorang polisi bernama Katarina. Lalu Katarina yang memang ditugaskan di kota kecil tersebut, ia mendapat kabar kalau salah satu aktivis Amerika sedang sekarat di pinggir pantai. Dan setelah Katarina melihatnya secara langsung, ternyata orang yang dimaksud itu adalah Cindy. Setelah itu atasan Cindy yang bernama Manny menghubungi John dan memberitahukan kalau Cindy ditemukan sekarat di pinggir pantai. Sampai setelah John mengetahui hal tersebut, ia pun secara langsung bergegas pergi ke Brasil. Kemudian adegan berpindah kepada seorang detektif bernama Tiago yang sedang menangkap beberapa orang yang disinyalir telah membawa senjata ilegal. Terlihat juga Katarina yang saat itu bergegas ke sana untuk melihat dan menghampiri Tiago. Dan di sana Katarina merasa cukup kesal karena Tiago terlalu bertindak keras dan menangkap di wilayah tugasnya. Sampai keadaan di sana pun menjadi sangat tegang ketika salah satu warga melempari Tiago. Namun Tiago yang mengetahui jika ia kalah jumlah, meminta kesepakatan untuk menduelkan salah satu warga dengan anak buahnya. Di sana Tiago juga berjanji tidak akan datang ke kota ini lagi jika perwakilan dari mereka bisa mengalahkan anak buahnya. Dan inilah anak buah Tiago yang bernama Carlo yang akan berduel dengan perwakilan dari mereka. Sampai akhirnya duel tersebut pun dimenangkan oleh Carlo. Kemudian adegan berpindah kepada John yang baru saja sampai di Brasil. Saat itu John dijemput oleh atasan Cindy yaitu Manny, yang secara langsung membawanya ke rumah sakit tempat Cindy dirawat. Lalu tak lama setelah itu Tiago datang menghampiri John, dan berjanji akan segera menemukan orang yang telah mencelakai Cindy. Kemudian saat itu juga John meminta Tiago untuk mengantarkannya ke TKP, tempat saat Cindy ditemukan.
Sampai akhirnya Tiago pun membawa John, lalu ia memperkenalkannya kepada Katarina. Namun saat mereka bertiga sedang mengobrol, tiba-tiba John mengambil pistol Katarina karena ia mendengar suara yang mengejutkannya. Sampai karena hal tersebutlah Katarina dan Tiago pun sadar, jika John bukanlah orang yang sembarangan, karena sangat sigap terhadap situasi. Tak lama setelah itu Katarina menceritakan tentang semua fasilitas yang ada di kota ini, termasuk sekolah dan rumah sakit dibiayai oleh bisnis ilegal. Dan semua warga juga sudah terbiasa dengan hal tersebut, mengingat pemerintah yang ada di sana tidak peduli dengan kota ini. Setelah itu John yang teringat dengan Cindy pun memutuskan kembali ke rumah sakit, dan akan kembali ke TKP esok hari. Saat di sana John bertemu dengan seorang suster dari Asia, yang tengah memberi obat kepada Cindy. Namun tak berselang lama Cindy malah kejang-kejang, sampai John segera memanggil petugas medis. Lalu John yang panik pun kemudian mengatakan, jika terakhir kali Cindy diberi oleh seorang suster yang sepertinya berasal dari Asia. Namun saat itu suster itu mengatakan, jika di rumah sakit ini tidak ada suster atau petugas medis yang berasal dari Asia. Keesokan harinya terlihat John yang sedang ada di pinggir pantai, tempat saat Cindy ditemukan. Hingga John melihat salah satu preman di sana, yang saat itu memakai kalung milik Cindy. John yang penasaran pun kemudian bertanya pada si preman, mengenai dari mana kalung itu ia dapatkan. Namun saat itu si preman malah membuat John murka, sampai John harus menghajarnya beserta semua anak buahnya yang ada di sana. Saat John akan menghabisinya, tiba-tiba Katarina datang untuk melerai mereka. Sampai akhirnya di sini si preman mengatakan, kalau Cindy adalah orang yang merawat adik kecilnya yang telah diculik sehari sebelum Cindy diketemukan sekarat di pinggir pantai. Dan saat itu si preman juga memberikan buku harian milik Cindy kepada John, sebelum akhirnya mereka pergi dari sana. Malam harinya John menemukan sebuah nomor telepon di dalam buku harian Cindy, yang diduga orang terakhir yang Cindy hubungi. John yang penasaran pun langsung menelepon orang tersebut, dan memintanya bertemu esok hari di sebuah tempat. Lalu saat bertemu, orang itu mengatakan kalau ia adalah seorang fotografer yang pernah diminta Cindy untuk memotretnya dari jarak jauh. Dan karena tidak bisa memberikan banyak petunjuk, akhirnya orang tersebut pun pamit untuk pergi dari sana. Namun saat itu juga ternyata John berhasil mengambil flash disk si fotografer. Lalu saat si fotografer naik ke mobilnya, tiba-tiba lalu disusul oleh sekelompok orang bertato, yang secara langsung menembakkan senjatanya ke arah John. Beruntung John berhasil selamat dari serangan tersebut, lalu bergegas menemui Manny untuk mengecek flash disk yang dibawanya tadi. Di sana John juga bercerita kalau dirinya baru saja diserang oleh segerombolan orang bertato, yang terlihat seperti anggota Yakuza. Lalu Manny yang mendengar kata Yakuza pun langsung bercerita, kalau para Yakuza sudah ada di Brasil sejak 50 tahun yang lalu. Mereka juga kerap kali berbuat jahat dan menculik anak-anak kecil, dengan maksud untuk diperjualbelikan. Sampai di sini John berpikir kalau kemungkinan besar, Cindy dibuat terluka karena telah mencoba mencampuri urusan mereka. Kemudian, John dan Manny menemukan sebuah foto saat ini Cindy tengah berbincang dengan seorang pria, yang sepertinya itu berada di depan sebuah klub malam. Malam harinya John datang ke klub malam tersebut, untuk menemukan pria yang sebelumnya bersama Cindy di foto. Saat di sana John pun dengan mudah menemukannya, karena orang tersebut ternyata merupakan seorang DJ. Lalu ketika DJ itu ke kamar mandi, ia langsung mengikutinya dan menghabisi satu penjaga yang berada di sana. Setelah itu John bertanya apakah si DJ mengenal Cindy, namun DJ itu mengatakan kalau dirinya sudah lupa. Lalu John yang penuh murka pun mencoba memaksa si DJ untuk mengingat, dengan cara memasukkan kepala si DJ ke dalam kloset. Hingga akhirnya DJ itu mengatakan kalau yang membuat Cindy sekarat, tak lain bos dari si DJ itu sendiri. Dan di sana DJ itu juga memberitahu John tentang alamat dan tempat usaha dari bosnya saat ini.
Keesokan harinya John yang ditemani oleh Manny langsung pergi ke alamat tersebut. Sementara di saat yang bersamaan, terlihat Tiago dan Carlo yang mengajak semua anak buahnya untuk menghabisi para pemuda yang dianggap kriminal di kota kecil tersebut. Sebenarnya hal tersebut sangat berlebihan, mengingat para kriminal itu juga adalah orang-orang yang membiayai fasilitas umum yang ada di sana. Namun saat mereka sampai di sana, dengan brutal mereka menghabisi para pemuda yang diduga terlibat bisnis ilegal itu. Sampai salah satu anak buah Tiago berhasil menemukan sekelompok pria Jepang yang tengah menculik anak-anak di kota tersebut. Namun saat Tiago dan Carlo menghampirinya, anehnya ia malah menghabisi anak buahnya sendiri. Ternyata di sini terungkaplah sebuah fakta, kalau selama ini Tiago dan Carlo telah bersekongkol dengan para Yakuza. Dan alasan mengapa Tiago membantai para pemuda di sana, tak lain karena mereka selalu menggagalkan bisnis penculikannya. Di balik itu terlihat John yang baru sampai ke alamat yang tidak lain adalah tempat bisnis para Yakuza itu. Lalu di sana John menyuruh Manny untuk kembali, sementara dirinya akan menyelesaikan masalahnya seorang diri. Hingga ketika John mulai masuk ke sana, ia pun langsung menghabisi satu persatu dari mereka. Meskipun mereka cukup banyak, namun hal itu bukanlah sebuah masalah bagi John sang mantan pasukan khusus. Sementara itu, ternyata orang yang mengelola tempat tersebut adalah orang yang dulu menyuntikkan racun saat pada Cindy, yang saat itu langsung menghubungi bosnya yang bernama Hirimoto. Hirimoto pun kemudian meminta si pengelola kembali ke rumah sakit, sementara permasalahan itu akan diberikan kepada Tiago dan Carlo. Lalu di sana Hirimoto memperlihatkan kekejamannya dengan menghabisi si DJ. Di sisi lain John yang berhasil menghabisi mereka, ia dikejutkan dengan kedatangan Tiago dan Carlo. Lalu tak berselang lama terlihat juga Katarina dan anak buahnya untuk menghentikan keributan mereka. Di sana John pun mengatakan kalau dirinya punya bukti sebuah kejahatan Yakuza di dalam sebuah cover yang ia bawa saat di klub. Namun, di sana Tiago mengatakan kalau koper DJ itu akan ia bawa untuk diselidiki. Ketika John keluar bersama Katarina, akhirnya John mencurigai kalau Tiago bersekongkol dengan para Yakuza itu. Dan hal itu dapat ia simpulkan saat tadi ketika Tiago menyebutkan nama si DJ, yang padahal John tidak pernah menyebutkan dari mana cover itu ia ambil. Sampai karena hal tersebutlah John pun menyuruh Katarina untuk menjaga Cindy di rumah sakit, sementara ia akan mengintai Tiago dan Carlo. Tak lama setelah itu ketika Katarina hendak masuk ke kamar Cindy, ternyata wanita Yakuza itu sudah berada di sana untuk menghabisi Cindy. Sampai Katarina yang melihat hal itu pun, secara langsung menghabisinya. Di balik itu terlihat Tiago dan Carlo yang mendatangi sebuah pelabuhan, sementara John menyelinap di bagasi mobilnya. Lalu saat John mengawasi mereka, ternyata tempat itu adalah markas Yakuza yang dijadikan tempat penampungan anak-anak yang diculik. Kemudian John pun langsung menghubungi Manny dan menyuruhnya untuk mengirim polisi ke tempat tersebut. Namun saat Tiago dan para Yakuza itu berkumpul, mereka mendengar suara tembakan dari luar, dan mereka langsung menyangka kalau itu adalah ulah John. Dan ternyata itu adalah benar, karena saat ini John mulai masuk untuk membantai mereka semua. Sampai akhirnya John pun harus berhadapan dengan Tiago. Namun saat John akan menghabisi Tiago, tiba-tiba Carlo datang dan terjadilah perduelan di sana. Di tengah-tengah duel tiba-tiba datang Hirimoto, sampai John harus melawan mereka bertiga. Terlihat John yang masih bisa mengimbangi pertarungan, meskipun ia harus berhadapan dengan 3 orang. Sampai John yang sudah sangat murka pun, akhirnya berhasil menghabisi Tiago dan Carlo. Lalu setelah menghabisi Tiago dan Carlo, John pun harus berduel dengan Hirimoto. Dan di sana John mengambil sebuah pipa besi, untuk melawan Hirimoto yang saat itu membawa samurai.
Sampai akhirnya John pun berhasil mengalahkan Hirimoto, sang ketua Yakuza itu. Sementara Tiago yang masih hidup, ia mengatakan kalau ia menyesal telah bersekongkol dengan Yakuza. Namun di sana John memberikan pistol, dan menyuruh Tiago untuk memilih menghabisi diri sendiri atau ditangkap. Saat hendak keluar John mendengar suara tembakan, yang artinya Tiago lebih memilih wafat daripada harus ditangkap. Hingga akhirnya John pun berhasil menyelamatkan anak-anak yang diculik, sementara para polisi menangkap para penjahat yang masih hidup. Kemudian adegan berpindah, dan terlihat John yang masih menunggu adiknya untuk kembali sembuh. Namun di sana dokter itu mengatakan, kalau Cindy akan kembali sembuh setelah dirawat untuk beberapa tahun, karena luka dalam dan cedera otak Cindy yang cukup parah. Lalu keesokan harinya terlihat Manny yang mengajak John untuk bekerja bersamanya, dan jika John bersedia ia berjanji akan membiayai perawatan Cindy sampai sembuh. Sampai John yang menyadari jika Cindy pasti akan membutuhkan biaya yang sangat banyak, akhirnya ia pun menerima tawaran tersebut. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada kritik atau saran silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antimi Film.